Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, Mahligai Rumah Tangga bertujuan untuk membahagiakan semua pasangan suami istri. Tapi tentu rumah tangga muslim bukan hanya bahagia. Yang diinginkan dalam rumah tangga muslim adalah keberkahan. Karena berkah sudah pasti berorientasi pada kebahagiaan. Sementara kebahagiaan belum tentu mendapatkan keberkahan. Di dalam menjalani hari-hari rumah tangga sepasang suami istri, kadang-kadang ada saja problematika yang muncul yang menyebabkan hilangnya kenikmatan di dalam rumah tangga. Satu di antaranya adalah tidak memahaminya sepasang suami istri mengelola manajemen kecemburuan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Padahal sesungguhnya cemburu itu adalah fitrah yang mesti ada di dalam rumah tangga muslim, karena kecemburuan itu baik adanya, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi perempuan cenderung lebih tinggi, lebih besar tingkat kecemburuannya dibandingkan laki-laki. Walaupun dalam keadaan-keadaan tertentu, laki-laki terkadang jauh lebih besar kecemburuannya dibandingkan kaum perempuan. Oleh karena itulah, kecemburuan itu adalah sesuatu yang lumrah bagi kehidupan rumah tangga seorang muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sangat pencemburu. Cemburu terhadap makhluknya ketika makhluknya berbuat maksiat kepada Allah. Cemburu kepada makhluknya ketika makhluknya menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah amat pencemburu dan murka terhadap makhluk yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Manawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Fawaidnya mengatakan, orang yang paling besar dan tinggi semangatnya adalah orang yang paling tinggi sifat cemburunya. Tapi tentu bicara kecemburuan, salah kita dalam mempraktekannya, menerapkannya, itu akan berdampak pada kerusakan yang luar biasa, bahkan bisa kerusakan yang sangat permanen. Boleh jadi bukan hanya permanen dalam rumah tangganya, boleh jadi akan terjadi kerusakan yang sifatnya turun-temurun kalau kecemburuan itu tidak dikelola dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, agama Islam ini punya panduan yang sangat lengkap sekali tentang bagaimana mengelola kecemburuan itu. Imam Al-Faraj menceritakan bagaimana Muawiyah rahimahullah ta'ala pernah berkata. Kata Muawiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ada 3 perkara yang amat sangat mulia yang dimiliki seorang hamba. Pertama, kata beliau, sifat pemaaf. Yang kedua, mampu menahan lapar. Dan yang ketiga, tidak cemburu secara membabi buta, atau yang dimaksud cemburu buta. Kecemburuan itu adalah benih lahir dari rasa cinta seseorang kepada seseorang yang lain. Cemburu seorang istri itu menandakan cinta pada suami. Cemburu seorang suami itu menandakan cintanya pada istri. Tetapi cemburu buta, Anda bisa bayangkan bagaimana orang cemburu tapi tidak bisa melihat mana baik dan mana buruk. Tentu ini sangat berbahaya sekali. Pada praktiknya, kecemburuan di dalam rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak sekali terjadi. Salah satunya adalah rumah tangga Ibunda Aisyah yang kita kenal riwayatnya sangat masyhur. Bagaimana hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Satu ketika Anas bin Malik berada di rumah Rasulullah SAW yang saat itu Rasulullah sedang duduk bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian datanglah salah seorang istri Nabi yang lain selain Ibunda Aisyah saat itu, yang Nabi saat itu sedang berada di rumah Ibunda Aisyah. Kemudian tiba-tiba istri yang lain yang bernama, ada yang mengatakan Zainab binti Jahsh, ada yang mengatakan Ummu Salamah, mengutus pembantunya mengantarkan piring yang berisikan makanan. Padahal saat itu Rasulullah sedang berada di rumah Ibunda Aisyah. Lantas kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu an memukul piring tersebut sampai jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Dan tentu membuat
tamu yang ada saat itu. Rasulullah sedang ada tamu. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau keadaan itu terjadi di rumah kita. Seorang suami, bahkan mungkin tamu penting, sahabatnya, datang ke rumah, tiba-tiba ada sesuatu yang memicu kecemburuan seorang istri sampai kemudian memukul piring sampai pecah. Atau mungkin istri kita bukan piring mainannya ya. Kalau piring kan tipis, bisa jadi ulekan yang rada tebal. Pak, ulekan juga kebelah jadi dua. Wah, ini luar biasa kecemburuannya. Apa yang terjadi? Mungkin kita akan ngamuk, kita akan marah pada istri kita. Tapi tidak untuk Rasulullah SAW. Nabi kemudian mengumpulkan pecahan-pecahan itu. Betapa mulianya akhlak Nabi kepada istrinya. Nabi kumpulkan satu demi satu. Kemudian beliau meletakkan makanan di atasnya. Lalu beliau perintahkan, ayo makanlah kalian. Kita juga bisa membayangkan bagaimana keadaan tamu yang tiba-tiba ada makanannya pecah, piringnya pecah, tiba-tiba dipersilahkan makan Rasulullah. Mungkin dia akan makan sambil mulut yang bergetar karena ketakutan, gitu ya. Khawatir ada problematika yang mengait-ngaitkan sang tamu tersebut. Ini keadaan seperti ini tentu sangat menggelisahkan bagi kita. Tiba-tiba Nabi SAW menahan piring tersebut hingga selesai. Piring yang bagus diserahkan ke beliau, lantas piring yang pecah ditahan. Artinya apa? Nabi di dalam riwayat lain mengatakan, gharrat ummukum, ibu kalian sesungguhnya sedang cemburu. Ketika Nabi mengatakan hal yang demikian, itu tandanya Nabi ridho dengan kecemburuan Ibunda Aisyah. Berapa banyak kecemburuan para istri hari ini yang membuat para suami justru merasa gelisah, frustasi, stres, dan luar biasa. Ini banyak terjadi. Sementara Nabi tidak. Justru Nabi mengatakan sesungguhnya ibu kalian sedang cemburu. Itu menunjukkan Nabi ridho dengan kecemburuan Ibunda Aisyah. Artinya kecemburuan seperti yang dilakukan Ibunda Aisyah adalah kecemburuan yang normal sebagai seorang istri. Tapi hari ini tidak demikian. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pembahasannya di episode berikutnya.